agak besar, agak tinggi banget yang akhirnya di sini. Yang mana bagian sini? Iya, ini depan. Nah tapi Bagian ini lebih gede guys yang ini. Yang ini ruangannya lebih gede tuh. Tuh. Lebih luas banget. Tapi ngap di sini, Jas. Padahal ini yang paling dekat sama pintu keluar. Nih, ini pintu keluar kita masuk tadi. Nah, ini ruangannya yang gue bilang lebih besar daripada ruang yang dibilang Jas. Mungkin pada zaman dulu dengan energi yang kita rasain, ini dulu ruang meeting gitu loh. Nih. tapi lucunya ya ini lucunya pintu. Iya, jadi ini ciri khas bangunan zaman kuno banget yang dimana pintu itu banyak. Mungkin kalau kita pernah ingat kita waktu ke Semarang itu ada bangunan yang namanya Lawang Sewu, mungkin ya guys udah pada tahu, itu juga kan memiliki banyak pintu gitu loh. Dan juga kan kita tahu itu juga dari zaman kolonial Belanda gitu. Pecahan kaca ya. Oh, mana sih kacanya? Oh, ini tuh guys ya, kacanya udah pada pecah. Nah, ini nih sisa-sisanya yang masih sedikit kosong, tanah kosong. Ya inilah kalau gue sih, menurut gue sama Anjas, alangkah sangat disayangkan bangunan ini tidak dirawat banget, karena menurut gue ini adalah bukti otentik sejarah ya Jas ya, yang harusnya dilestarikan untuk jadi apa ya, entah kayak museum atau apa. Menurut gue mungkin seperti masih bagus ya, keramik seperti di tempat-tempat lain yang mungkin dijadiin museum gitu loh, karena memang ini masih asli banget tanpa ada renov. Memang dari sananya dari 1931 bangunan ini menurut informasi berdirinya. Nuansa kunonya berasa banget. Aku dari tadi kayak ini tau nggak, deja vu tau nggak Jess? Jadi kayak aku nggak, kalau deja vu kan itu sebuah mimpi yang tiba-tiba kita lakukan tanpa kita tahu kapan gitu loh. Nah, kalau residual energi adalah dimana kita jika berada di suatu tempat dan di tempat itu pernah terjadi dulunya sebuah peristiwa dan tiba-tiba kita mendapat gambaran itu, kan itu residual energi ya. Oke, kalau ini lihat ini pintu ya. Iya, Yang ada batu-batunya. pintu yang dibuntuin lebih tepatnya gitu ya. Kurang lebih ya. Karena dulunya itu berbentuk pintu tapi sekarang jadi tembok ditutup oleh batu bata. Kita ngerti kenapa alasannya itu ditutup, oke? Karena memang kita datang udah begitu tuh. Dan kata si penjaga itu juga nggak memberikan keterangan yang pasti kenapa itu dibikin tertutup. Kalau Nah, ini pintu yang katanya banyak banget, ada 1, 2, 3, 4 pintu guys. Ini kok ada kayak kok kayak ada gundukan ya di situ. Sadar nggak di situ kayak gundukan? di sini ini ada seorang anak laki-laki Di mana? kurus, tinggi, putih, Oke, jadi gini guys ya, kan saya dan Jess ini sering gitu ya jika berada di tempat-tempat ya yang notabene udah lama kosong atau yang memang ada ceritanya, itu kita nggak tahu kenapa sering dapat suatu gambaran tentang yang dulu pernah terjadi atau apapun itu. Dan tadi Jess bilang di sini, di mana Jess, dekat bola ini ya. Jadi yang diceritain Jess adalah anak dalam artian, dalam tanda kutip ya, itu tak kasat mata atau bisa dibilang makhluk astral yang berwujud anak kecil ya. Iya, bermain sama anak manusia ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal itu, ini bolanya ditinggal. gini Jess, ngomong-ngomong soal tadi kamu bilang ada sosok anak kecil di sini, aku jadi ingat obrolanku sama si bapak dulu. Warga bukan orang sini Ya. itu pernah rame heboh Ya. karena anaknya hilang dari rumah, sampai akhirnya lapor polisi. Setelah dicari, itu ditemuinnya di sini.
si anak yang tadinya hilang itu ternyata lagi ada di sini main bola ini. Ya, ini Itu cerita dari si bapak penjaga dan gedung ini kenapa loh guys. akhirnya ini bola ditinggal? Karena ini Jadi sama. apa ya nyok? Permisi, ya kita nggak ganggu. Saya di sini hanya ingin sedikit tahu tentang sejarah tempat ini. Jadi siapapun kalian yang ada di sini, saya mohon permisi untuk berkeliling sebentar di tempat ini. Dan ini tempat kulitnya. Mana? Ini yang aku bilang gundukan itu. Dan ini Nah tuh guys, ini ada gundukan. gundukan rada Ini aneh. kita cek yang ini dulu ya. Sis. Ini dulu ya. Tuh. Kita nggak tahu sih ini bekas apa ya. Tapi yang jelas nggak tahu kamu melihat apa yang aku lihat nggak? Kayaknya ini ada. Ini bukan gundukan biasa. Jadi Ada yang tertimbun di bawahnya dulu. Awas, karena udah mulai nggak enak. Bener ini kita udah ngap banget, enak. Padahal nggak bau sih di sini. Jujur ini nggak bau. kalau dilihat ini gundukan ini. Ini pernah ditemukan sosok main. Sosok jasad gitu ya. Yap. Tapi kita nggak dapat info jelasnya itu siapa dan kenapa. Cuman yang jelas di sini pernah ada yang terkubur di sini dulu. Satu di situ. Terus aku juga lihat di sini juga ada beberapa loh, Ces. Makanya tadi kenapa aku larang Ces jangan ke sana dulu. Ini ada beberapa kuburan tak bertuan sih karena kita nggak tahu itu punya siapa dulu di sini. Nah, tapi sudah dipindahin ya, Ces ya. Karena gedung ini dulu pengen dipakai, jadi ini dipindahin gitu. Di sini nggak tahu siapa yang bawa ya, aneh-aneh sumpah. Nah di sini ada beberapa, di situ satu, itu yang kita lihat secara residual energi. Makanya hawa di sini cenderung lebih engap karena memang banyak residual energi yang terjadi di ruangan ini. Mungkin bagi kalian yang peka atau memiliki kelebihan bisa ngerasain lah saat melihat video kita ini apa yang kalian rasakan dan mungkin kalian lihat di sini. Saya nggak akan bilang apa yang saya lihat karena tidak semua orang melihat apa yang saya lihat. Jadi saya membiarkan kalian menilainya sendiri. Silahkan tulis nanti di kolom komentar apa yang kalian lihat di sini. Rasain dulu di sini. Oke, gue dan Ces mau coba ambil dulu Ces ya. Terasa. Kalian tuh coba untuk menunjukkan. Aku sih di sini. Aku tadi kayak ada yang dorong badan. Cuma aku coba ngimbangin. Ini nih, contohnya kayak gini nih. Kita berdiri. Terus aku ada yang kayak gini nih. Tapi di sini. Makanya tadi kenapa tiba-tiba aku langsung jalan. Gua nggak ngerti maksudnya apa ya, mungkin karena gini loh guys, ini udah rata, mukanya udah nggak terlalu kelihatan. Mungkin gua nggak dibolehin berdiri di situ. Permisi. Kenapa? Just lihat apa lagi? Aku tadi minta izin untuk maksudnya bisa nggak kasih tahu seperti apa dan dia mewujudkan dia sosoknya seorang laki-laki. Tingginya itu tadi segini, dia segini. Berapa meter? Ada setinggi orang dewasa sekitar 170-an ada. Ada. Berarti setinggi kusen pintu itu bukan? Segini loh, segini. Oh, hampir setinggi kusen itu ya? Sampai mentok ya. Enggak, hampir ya, Ini hampir ya sosoknya guys ya. berdiri di sini cowok. Laki-laki, oke. Jadi kalau untuk nama dan sebagainya dia tidak mau Iya, kasih tahu. nggak mau sebut ya. Ya. Cuman sosok itu pribumi atau dari kolonial? Kalau dilihat dari tingginya itu adalah Kolonial aku Yes, yes. betul. Karena untuk orang pribumi yang setinggi itu agak jarang. Betul. Se-Asia kita ya. Karena warna kulitnya pun yang saya lihat sama Ences itu lebih beda lah. Dominan lebih ke zaman kolonial sih yang saya lihat sih penampakan dari sosok itu. Itu gambaran dari masa lalu mungkin ya, beliau entah dulunya beliau lah yang menggunakan
menggunakan area ini dulunya pada zaman kolonial karena ini dari 1931 udah berdiri cuy. Dan nggak tahu ya kenapa Akhirnya itu di atas ada yang berdiri juga di situ. Ada Noni. Ini satu keluarga di sini nih. ya. Jadi kami kalau saya cerita sama Anjus di sini kita lagi dikelilingi satu keluarga, nggak tahu mungkin mereka menyambut kita ya untuk melihat-lihat. Terima kasih sudah disambut di sini. Maaf jika sedikit mengganggu. Itulah guys, saya kadang percaya nggak percaya di tempat yang memang kosong adalah mereka yang tidak terlihat, yaitu makhluk-makhluk astral dari dimensi berbeda. Dari tadi aku juga nahan terus agak mual ya pasti. Iya. Karena ada Eh, kayak gelombang tuh kayak set yang gitu. lebih banyak mau berinteraksi sebetulnya adalah anak kecil itu gitu loh. Iya, dia Yang ngajak main. laki-laki, gitu loh. Dia ngajak main. Iya. Nih guys, ini ada bolanya, ini bola asli ya, bukan bola gaib. Nih gua sentuh, ini bola asli. Oke, kayaknya udah cukup ya. Iya. Yuk, karena memang tidak ada lagi guys ya, ruangannya hanya ini, jadi hanya ruang depan, lorong tadi sama tadi ruangan yang di sana, itu yang di situ, dan sama ini, hanya itu yang bisa kita cek gitu loh, karena yang lainnya dikunci untuk penyimpanan barang-barang milik warga saat bencana banjir terjadi. Terima kasih, permisi. Karena gua nggak bisa bahasa Belanda, jadi gua pakai bahasa Indonesia aja. Ini benar-benar khas banget sih ini. Aku kalau lihat ini tuh kayak nonton film. Kusennya yang raksasa, pintu dengan ukuran yang sangat besar karena kita tahu orang-orang sana posturnya sangat tinggi. Astagfirullah. Bentar. Serius, aku tadi lihat ada yang lewat demi apapun. Siapa? Sumpah saat Ences tadi di situ, ini kan kelihatannya cuy. Ada yang lewat ke sini. Serius. Padahal kita cuma berdua masuknya. Bapak penjaganya itu di depan. Tuh kan kosong. Ini buntu cuy. Itu udah pagar seng. Nah ini tembok. Kita tadi yang harus lompat di sini. Kita balik lagi ke depan karena kayaknya udah nggak ada ruangan yang bisa kita explore lagi sih. Awas ini bisa tuh. Tuh perjuangan banget tau nggak kita sini. Iya, karena aku udah bilang tadi kayak ada benturan energi yang ya bukan nggak bagus sih guys. Gue nggak bilang itu negatif, cuman wajar sih namanya ini kan kita baru pertama kali kesini. Terima kasih, permisi. Aku lihat sebentar. Aku lihat yang di ruang tadi kita ke kiri. Ada sosok nenek-nenek. Tapi yang orang pribumi kayak mungkin yang ngebantu dulu kali ya di sini. Iya, kayak mbok dalam Iya, gitu. kayak embok-embok gitu. Soalnya tua banget yang tadi guys, yang kiri. Astagfirullahaladzim. Wah, gak bisa lama-lama deh, ingat banget. Nih pintunya nih. Kita tutup lagi yuk. Mau mana lagi? Oke. Emang ada jalan lagi? Tuh. Nggak ada kan, itu buntu ya, tapi emang gelap cuy. Tuh. Tuh. Oke dong. Itu buntu sampai situ doang. Mau ke sana. Iya. Ayo. Oke. Nih guys, jangan ditiru. Kita menjalan lorong ini, apa lorongnya tuh gede banget ya sih. Ini pada bangunannya nggak terlalu gede tau, tapi Kalau dilihat lorongnya kayak lorong gede rumah cuy. sakit ya. Ini lebih gede malah ya. Ini lebih besar ini, kalau untuk rumah sakit nggak sebesar ini lebar banget. Ini pintu-pintu tadi yang kita masuk. Oh, ini di jalan perkampungan warga. Ya itu rumah warga. Oh iya benar, ini tadi. Ini yang tadi. Tuh. Tuh, ini yang tadi kita masuk di situ. Ada buntu sampai Dan itu buntu tembok gitu loh, yang tadi gue bilang. Dan ini adalah komplek warga.
kita nggak boleh ke sana. Ya, oke, kayaknya udah cukup sih. Aku ngap sumpah. Oke, thank you banget bagi kalian yang dari tadi udah ngikutin kita untuk mengeksplor bangunan peninggalan kolonial Belanda di daerah Jakarta ini. Thank you banget. Apapun yang terjadi saat pengambilan video, entah itu fenomena suara dan apapun itu, semua secara tidak sengaja, kita semua nggak tahu juga itu berlangsung seperti apa adanya, seperti yang kami saksikan. Pokoknya pantengin terus Merinding Hours. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel Merinding Hours, dan jangan lupa aktifkan lonceng bel. biar kalian bisa terus menyaksikan video-video terbaru dari Merinding Hours. Saya Mahesa dan Just pamit undur diri dulu. Salam Merinding Hours. Sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours.